Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi kita kali ini mengenai bagaimana pengaruh virus corona ini terhadap kehidupan. Ya, kalau pada saat yang lalu saya sudah berdiskusi mengenai pemanfaatan teknologi. Ya, tadi judul yang saya berikan pada saat itu adalah virus corona, dia mengajak kita ya meningkatkan pendidikan. Ya, saya sudah katakan beberapa kali ya, artinya kita itu di Indonesia itu ya, ada suatu organisasi ya, ini data berdasarkan, saya tidak mengatakan subjektif ya, tetapi data-data berdasarkan parameter penelitian, ya, pengamatan beberapa orang. Ya. Indonesia itu pernah diteliti oleh The Organization of Economic Cooperation ya, OECD. Ya, OECD ya. Indonesia itu masuk peringkat ke-13 ya, dari 15 negara Asia. Yaitu saya mencoba mencari data yang saya sampaikan kemarin ya. Korea itu berapa persen? Nggak ketemu ya. Sayangnya pada waktu itu tidak saya rekam ya. Artinya tidak saya catat ya siapa yang melakukan, tapi kita lihat apapun bentuk surveinya itu yang mengenai pendidikan ya, Indonesia itu selalu nomornya urutannya itu selalu rendah ya dibanding negara yang lain. Nah, itu tambahan saya dari diskusi yang lalu. Oleh sebab itu ya, sekali lagi saya mau mengapa ya, kalau kita bisa memanfaatkan itu tadi ya, jadi memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendidikan ya, tapi sekali lagi saya katakan bahwa sistem itu harus diatur demikian rupa karena dalam melaksanakan pendidikan kita itu ada standarnya ya, jadi ada badan akreditasi ya, akreditasi nasional ya, sehingga standar pendidikan di Indonesia itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan ya, atau sesuai dengan program pemerintah ya. Ya, tapi saya tidak ingin memengaruhi itu, tapi yang saya inginkan adalah bagaimana sih kita memanfaatkan sudah ada. Gitu ya. Saya tidak tahu ya, nanti akan kita diskusikan. Presiden kita, ya Pak Jokowi itu jauh sebelum corona, dia sudah mengatakan kita harus menguatkan sistem komunikasi internet kita ya, itu istilah yang awam ya, internet. Ya. Pada saat yang lalu kita sudah diskusikan. Ya. Bukan berarti pada presiden-presiden yang lalu itu tidak ada wacana seperti itu. Ya. Tapi saya menjadi pesimis karena tidak melihat itu ya, tidak melihat adanya upaya ke sana. Ya. Nah, yang sekarang ini kita lihat ya, saya sendiri merasakan ya, ini kok aneh sekali ya mengenai internet ini ya, sehingga dengan bebas saya bisa mengeksplor ya, pengetahuan yang ingin saya dapatkan. Baik, itu adalah sedikit tambahan untuk pertemuan kita yang lalu. Nah, yang ingin saya bicarakan saat ini adalah begitu seakan-akan ya, adanya si virus corona itu menguji ya, atau menguatkan perancangan dari presiden kita ya Pak Jokowi. Ya. Contohnya seperti sekarang ya, saya sedang duduk ini ada gunung ya di belakang saya ini ya. Nah, berlawanan dengan ini ya, itu ada gunung di sebelah sana ya, di sebelah sana ada gunung. Ya. Kita duduk saya dengan anak saya ya, dalam kondisi bukan lockdown ya. Tadi pada waktu itu kan sudah ada pembatasan pergerakan. Anak saya berkata, oh bagus sekali ya, gunung di depan kita. Oh saya mulai memperhatikan, iya bersih, kelihatan jelas sekali gitu ya. Ya tidak terpikir oleh saya pada waktu itu mengenai apa kebetulan fenomena yang kita lihat itu bagus ya. Nah, terus anak saya mengatakan lagi, wah tapi kalau saya
Karena dia masih muda, dia masih berani keluar ya, artinya masih tetap progres. Dia katakan, saya merasakan udara lebih bersih. Ini luar biasa ini. Ya. Mengapa seperti itu? Nah, sekali lagi saya mengkambing hitamkan virus corona ini, gitu ya. Karena adanya virus corona ini, ya, pergerakan manusia dikurangi. Ya. Itu mungkin juga tidak bijaksana ya untuk mengatakan itu, tetapi kita dipaksa untuk mengurangi. Ya. Mobil yang lewat berkurang, motor yang lewat berkurang, dan memang ternyata itu terasa sekali. Ya, jadi udara menjadi bersih. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau ya, program, salah satu program saya mulai kemarin saya melakukan browsing ya, saya lihat mengenai energi hijau gitu ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita ya. Bukan berarti pada pemerintah-pemerintah yang lalu tidak ada itu mengenai lingkungan hidup, ada ya. Pemimpin-pemimpin kita pada saat yang lalu itu memikirkan kebakaran hutan dan sebagainya, malah semua selalu ada Menteri Lingkungan Hidup. Tetapi yang saya rasakan pada saat itu, ya, mohon maaf untuk pemerintah ini, saya selalu pesimistik. Wah, itu cuma ngomong aja, karena saya jarang melihat atau merasakan ya tentang apa yang dicanangkan tentang policy khususnya mengenai lingkungan hidup itu ya. Saya hanya selalu pesimis, selalu mengatakan bagaimana ya mengurangi motor ini ya, bagaimana ya mengurangi mobil ini ya. Ada suatu kegiatan mengukur emisi ya. Dalam hati saya pikir ya diukur aja, kemudian diumumkan ya emisi mobil ini sekian ya. Jadi tidak memenuhi syarat karena kandungan polutannya tinggi dan sebagainya. Terus apa yang dia ya. Terus ada wacana yang mengatakan bahwa mobil-mobil yang sekarang emisi gas buangnya tidak memenuhi syarat, yang di atas, jauh di atas standar, akan tidak boleh beroperasi ya, sehingga pernah ada suatu ya saya tidak tahu berhubungan dengan lingkungan atau tidak, untuk mobil-mobil keluaran tahun tertentu sudah tidak boleh masuk ke Jakarta ya, artinya mungkin itu karena lingkungan atau mungkin juga karena hal yang lain. Nah itu ya. Tetapi kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Presiden kita sekarang begitu gencarnya mengenai lingkungan hidup ya. Saya salut sekali ya, karena itu saya rasakan. Saya tidak ada pikiran mendiskriminasi ya, atau membedakan, tapi yang saya rasakan secara pribadi ya, ketika saya duduk dengan anak saya tadi ya, kemudian ada wacana energi hijau ya, kebetulan bidang saya itu adalah mengenai ya, kalau saat yang lalu saya mengatakan saya pernah membimbing anak S2 dari Samarinda ya, 4 orang yang saya bimbing semua itu berbicara mengenai pembangkitan listrik mikro ya. Mungkin orang mengatakan aduh listrik kecil itu aja kok dibangkitkan ya. Nah, yang kita lihat itu adalah efisiensinya, meningkatkan efisiensinya. Tapi dalam hal ini kita memikirkan energi air ya, karena di daerah Samarinda itu banyak saluran air tapi debitnya atau kapasitas atau fluidnya itu kecil ya, sehingga ya biarpun kecil kalau bisa dibangkitkan listriknya kan ya lumayan kan. Nah itu mengenai green energy. Kemudian saya baca lagi, saya lupa tadi ya, mengenai Presiden kita pernah mengumumkan suatu daerah ya, saya lupa itu daerah apa namanya, promosi pagar alam kalau tidak salah ya, di Sumatera Selatan ya, itu mengenai pencanangan green industry ya. Jadi kalau green industry itu saya mikir apa ya green industry itu, ternyata green industry itu ya semua yang berhubungan dengan kegiatan yang mengakibatkan polusi itu dikurangi ya. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan energi tenaga air ya, pembangkit listrik tenaga air
ada banyak dengar ya, bagaimana saya terkejut, tahu-tahu ada ada peresmian pembangkit listrik tenaga air, saya lupa di mana itu, ya, daerah Sulawesi atau Kalimantan. Ya. Kemudian ternyata di daerah di Jawa sini, Jawa Timur ini, tahu-tahu ada bendungan diresmikan. Ya. Saya tidak tahu kapan mulai pembangunan ya, dan sebagainya. Kemudian yang menarik oleh saya adalah begitu gencarnya mobil listrik, ya. Sehingga, nah ini saya tidak mengatakan bahwa dulu tidak ada mobil listrik ya. Saya masih ingat bagaimana ototnya Pak Dahlan Iskan itu ya, sampai beliaunya mengalami kecelakaan. Ya. Saya tidak melihat ya saya tidak melihat seperti ada regulasi yang dilanggar, tetapi yang saya lihat adalah saya bersalut adalah bagaimana beliaunya berusaha ya, mengenai mobil listrik ya, anti polutan. Ya, memang pada waktu itu belum memenuhi syarat ya, tapi dengan berani beliau menguji di jalan. Ya. Nah, itu mungkin regulasi yang dilanggar. Tetapi kita lihat ya, ini sudah sesuai ya, ada mobil listrik. Ya. Kemudian pada waktu pencanangan Menteri Energi pada waktu periode pertama Pak Jokowi itu ya, Pak siapa itu, Ignatius Yonan, beliaunya menggencar mempromosikan dengan gencar mengenai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Sampai saya terpengaruh dan saya membuat. Ya. Saya pikir waduh ini tidak murah ini ya, tetapi saya mau coba. Ya. Saya mencoba dan luar biasa. Saya mendapatkan energi yang free gitu ya. Tadinya karena saya memakai listrik langsung dari PLN, tapi dengan adanya PLTS itu, nah sekarang saya sangat ringan, ya. Saya bisa akan sangat ringan, ya. Itu ya, ada PLTS, PL. Nah, terus apa hubungannya dengan dengan virus corona? Nah itu tadi, yang lalu kita jadi pesimis karena kita tidak merasakan atau tidak tahu, ya. Gimana sih? Ya ingin sih, ya, adanya udara yang bersih, gitu ya. Tetapi dengan adanya virus energi ini, virus corona ini, kita lihat, ya, ditunjukkan. Saya nggak tahu apakah kamu kebetulan aja ya, sehingga kita sadar, ini kita butuh ini, ya, udara yang segar. Ya. Kok saya bilang terima kasih sama corona juga salah gitu ya. Tapi dalam hal ini, ya, kita ada kilas balik ya, bagaimana efek dari virus corona itu ya, yang menyebabkan orang mungkin ya hidupnya menjadi lebih teratur ya. Jadi kalau seperti tadi ya, emisi gas buang motor dan mobil bisa dikurangi ya, sudah ada bukti pada waktu ada ya, mungkin pada waktu lockdown ya, waktu PPKM itu aja mungkin tidak sehebat lockdown, itu rasanya udara sangat bersih ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, apa sih pengaruhnya virus corona ini terhadap lingkungan atau kebijakan dari Bapak Presiden Joko Widodo ya. Nah, terima kasih untuk pemerintah, terima kasih untuk diskusi Anda sudah mau mendengarkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pandangan atau kajian ya, yang nantinya juga benar-benar kita dikatakan kita hidup berdampingan dengan virus corona ya. Terima kasih, jangan lupa tetap protokol kesehatan.